Jenis papan yang saya gunakan untuk pembuatan perahu ini jenis meranti kuning atau Seria Faugetina. Saya memilih kayu ini alasannya kayu ini memiliki rasa yang pahit dan cacing kapal atau Tridona valid akan hinggap dan memakan papan perahu ini. Dan papan ini memiliki serat yang sangat halus, jadi tidak akan cepat menyerap air. Panjang lunas perahu ini sekitar 5 meter 30 cm, sedangkan untuk lebarnya 70 cm. Sebelum membentuk lunas perahu, saya akan mengganjalnya menggunakan kayu seperti ini. Ini fungsinya agar saya bisa membuat bentuk lunas seperti yang saya inginkan. Saya akan mengganjalnya seperti ini. Saya akan memangkas bagian dalam depan lunas perahu sekitar setengah cm, kemudian saya akan meluruskan menggunakan sipatan laut benang seperti ini. Ini tujuannya agar lunas perahu bagian depan akan melengkung ke atas. Jarak lengkungannya sekitar 2 meter dari ujung bagian depan lunas perahu. Untuk lengkungannya ini sudah pas. Selanjutnya saya akan menyatukan kedua lunas dan menjepitnya seperti ini. Ini tujuannya memudahkan saya di saat melakukan penggergajian. Sebelum membuat kilo atau tulang perahu, bagian depan lunas perahu saya akan mengikatnya menggunakan karet seperti yang kalian lihat. Berikutnya kilo atau tulang perahu saya pasang seperti ini dan saya mulai mengukurnya seperti yang kalian lihat. Selanjutnya saya akan menggarisnya seperti ini, seperti yang kalian lihat. Untuk mempermudah, di sini saya langsung menyatukan 3 sekaligus kilo perahu dan saya jepit seperti ini. Poinnya setiap kilo perahu harus memiliki ukuran lebar dan panjang yang sama. Setelah selesai saya langsung memasangnya dan ini sudah pas. Berikutnya saya akan membuat jalur air di setiap kilo perahu. Untuk mempermudah, di sini saya sudah membuat ukuran dari kayu yang sudah saya bentuk seperti ini. Lihat, jalur airnya sudah selesai saya buat seperti ini bentuknya. Untuk membuat jalur air pada kilo berikutnya saya akan melakukan dengan cara yang sama. Berikutnya saya akan memasang kilo perahu, memastikan agar semua kilo perahu sudah sesuai seperti bentuk yang saya inginkan. Sebelum memasang lunas perahu, pertama-tama saya harus menyusun kilo perahu di atas papan seperti yang kalian lihat. Selanjutnya saya akan meletakkan lunas di atas kilo perahu yang sudah saya susun seperti ini. Setelah tulang perahu sudah pas pada tempatnya, baru saya mulai memasang paku stup. Saya memilih paku stup karena jika pakunya salah sasaran saya mudah untuk mencabutnya kembali. Setelah beberapa paku terpasang, saya membuat garis seperti ini. Garis ini fungsinya agar setiap paku yang saya pasang tidak salah sasaran. Ini namanya kulit kayu baru. Sebelum dipasang saya akan menyamakan ketebalannya dengan cara dipukul seperti ini. Selanjutnya saya akan memasang kulit kayu baru di sambungan lunas perahu seperti ini contohnya. Setelah kulit kayu baru terpasang di pertemuan lunas, saya lanjutkan untuk memaku lunas perahu seperti yang kalian lihat. Untuk merapatkan kedua lunas perahu, saya mengikatnya lagi menggunakan karet seperti ini.
Saatnya memasang kilo bagian depan lunas. Bagian ini sangat penting karena kilo yang saya pasang ini akan menentukan bentuk kecil dan lebarnya bagian depan perahu. Untuk memperkuat bagian depan lunas perahu, saya akan menambahkan pasak kayu seperti ini. Sebelum melakukan pengeleman lunas perahu, saya akan meratakan menyerut lunas perahu seperti yang kalian lihat. Setelah penyerutan selesai, saya akan mengelem bagian pertemuan lunas. Lem yang saya gunakan ini jenis lem cair. Untuk membuatnya menjadi lebih kental, saya akan menambahkan sedikit serbuk kayu yang sudah saya haluskan seperti yang kalian lihat. Setelah menunggu beberapa saat, lemnya sudah kering. Lanjut saya akan membalik lunas perahu ini. Sekarang saatnya mengukur kelebaran kilo dan lunas. Ukurannya harus sama antara kilo dan lunas perahu. Pastikan lunas perahu tidak miring. Makanya di sini saya menimbang dan mengukurnya menggunakan water pass. Kemiringan dinding perahu tergantung seberapa kemiringan yang sudah kita bentuk pada kilo perahu tersebut. Untuk mengukur kemiringan dinding perahu, saya akan membalik lunas perahu seperti ini. Di saat menggergaji pinggiran lunas, pastikan kemiringan gergaji harus sama dengan kemiringan kilo perahu. Sebelum memapas pinggiran lunas perahu, saya akan membuat garis seperti ini. Ini tujuannya agar di saat saya memapas tidak meleset dari ukurannya, karena setiap kilo memiliki kemiringan yang berbeda. Waktunya mencoba kemiringan dinding perahu. Sepertinya ini sudah pas. Cara mengukur kemiringan dinding perahu bagian depan, tengah, dan buritan perahu sama tekniknya. Jika semua pinggiran lunas sudah terpapas, kita tinggal merapikannya menggunakan mesin serut seperti yang brother lihat. Jadi karena papannya kurang lebar, untuk memasang dinding perahu ini kita akan menyatukan kedua papan ini. Ini juga kita akan satukan untuk menjadikan dindingnya. Sebelum menyatukan kedua papan ini, saya akan menggaris membuat tanda pasak seperti yang kalian lihat. Setelah selesai, saya langsung membuat lubang menggunakan bor setrum. Tahap ini sangat sensitif. Papan yang saya bor ini tebalnya hanya 1 cm, sedangkan mata bor yang saya gunakan memiliki ukuran 8 mili. Di sini saya harus fokus dan hati-hati. Ini adalah alat pengukur kedalaman lubang bor. Alat ini sangat berguna agar setiap lubang yang dihasilkan memiliki kedalaman yang sama. Nah, seperti ini cara menggunakannya. Kayu yang saya jadikan pasak ini adalah kayu ulin. Saya memasukkan di lubang besi yang sudah saya buat sesuai ukuran mata bor. Kayu ini sangat kuat dan tahan di kondisi apapun, makanya kayu ini sangat diminati oleh para pengrajin kayu seperti pembuatan kapal, rumah, dan jembatan. Kayu ulin umumnya sangat banyak tumbuh di hutan basah Kalimantan dan sekitarnya. Kayu ulin termasuk julukan kayu emas. Di samping itu, kayu ulin sudah mulai langka keberadaannya karena banyaknya penebangan liar yang mencari keberadaan kayu ulin tersebut. Ini hanya pasak longgar. Sebelum memasangnya, saya akan membuang bagian pinggirnya. Tujuannya agar mudah memasukkan pasak ke dalam lubang bor. Nah, seperti ini contohnya.
Setelah kedua papan dipasang, saya akan membuat garis dari jangka khusus tukang kapal. Ini namanya jangka. Alat ini sangat berguna untuk pertukangan kayu seperti pembuatan kapal dan rumah. Dan seperti ini cara menggunakannya. Selanjutnya, setelah selesai menggaris papan menggunakan jangka, saya akan memisahkan kedua papan. Karena garis yang sudah saya buat dengan jangka harus saya serut. Tapi garis jangan sampai terserut, karena jika sampai garis yang dibuat dengan jangka itu terserut, akan membuat celah papan yang akan kita satukan. Setelah selesai menyerut papan, saya lanjut memasang pasak yang fresh dan kulit baru seperti ini. Karena di saat menggaris papan menggunakan jangka, pasak yang saya pasang pasak yang longgar. Tujuannya agar di waktu memisahkan kedua papan menjadi lebih mudah. Setelah pasak dan baru selesai terpasang, saya akan menajamkan pasak. Tujuannya agar di waktu pemasangan papan menjadi lebih mudah. Nah, seperti ini contohnya. Saya sangat dengan mudah memasukkan pasak ke lubang papan yang sudah ada. Di waktu pemukulan papan saya menggunakan lapisan, tujuannya agar papan perahu tidak mengalami kerusakan. Dan kalian bisa lihat hasilnya. Menyatukan papan menggunakan jangka. Untuk hasilnya silahkan brother nilai sendiri. Setelah dinding perahu selesai saya serut, kedua papan saya satukan dan saya akan memotong sesuai kemiringan bagian haluan perahu. Sebelum memasang dinding perahu, papan saya panaskan. Ini tujuannya agar papan bisa mengikuti bentuk lengkungan lunas perahu dan pemasangan menjadi lebih mudah. Lunas saya balik di galangan yang lebih tinggi. Ini tujuannya agar saat pemasangan dinding perahu menjadi lebih mudah. Sebelum menambah paku pada dinding perahu, saya akan menyerut dinding perahu yang berlebih ke atas. Tujuannya agar saya mudah memposisikan paku agar paku yang saya pasang tidak salah sasaran. Nah, jika dinding perahu sudah diserut seperti ini, maka saya akan melanjutkan untuk memaku dinding perahu. Dengan cara ini, memaku dinding perahu menjadi lebih mudah. Untuk mempertemukan dinding perahu bagian depan, saya akan melakukan teknik putar giling. Setelah itu lanjut saya akan mengikat menggunakan karet seperti ini.
Agar dinding perahu bagian depan tahan terhadap gempuran gelombang, saya akan menambahkan balok seperti ini, seperti yang kalian lihat. Ini adalah serbuk kayu. Serbuk ini akan saya campurkan ke lem kayu yang cair. Poinnya, serbuk ini akan membuat lem menjadi kental dan mudah kering. Setelah lem A dan B diaduk merata, saya tinggal menambahkan serbuk kayu, dan untuk tingkat kekentalannya tinggal disesuaikan seperti yang diinginkan. Selanjutnya saya akan mengoleskan lem di setiap pertemuan papan, seperti ini contohnya nih. Untuk mengantisipasi kebocoran, tidak lupa sebelum dinding perahu dipasang, saya akan mengoleskan lem pada setiap sambungan dinding perahu seperti yang kalian lihat. Berikutnya saya memasang papan dinding yang terakhir. Cara dan teknik yang sama seperti yang saya jelaskan di menit 9 sampai di menit 11. Tahap berikutnya saya akan memotong papan untuk dijadikan gading perahu seperti ini contohnya.
Cara mengukur gading yang benar, saya gunakan kayu seperti ini. Nah, ini contohnya. Dan hasilnya seperti ini. Setelah lem saya oleskan ke gading perahu, kemudian saya akan memakunya seperti ini. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya mengapa saya menggunakan lem. Poinnya, lem bisa mengikat antara lunas, kilo, tajuk, dan dinding perahu. Itulah alasan mengapa saya menggunakan lem cair seperti yang kalian lihat. Berikutnya setelah lem kering, saya lanjutkan memaku dinding perahu ke tajuk. Karena jika lem belum kering, biasanya tajuk akan terangkat naik ke atas bagian bawahnya di saat kita melakukan pemakuannya. Sebelum memasang papan penutup belakang perahu, saya membuat lubang paku terlebih dahulu. Lubang harus sesuai dengan kemiringan bagian buritan perahu seperti ini contohnya. Karena lubang skrup sudah ada, jadi saya tidak perlu repot memposisikan skrup, dan itulah fungsi lubang yang sudah saya buat sebelumnya. Berikutnya saya akan memotong tulang perahu mengikuti kemiringan dinding perahu seperti ini contohnya. Ini untuk dasar awal membersihkan sisa-sisa lem yang agak tebal. Di sini saya menggunakan mata susun amplas seperti ini, mata tangga nomor 60 ini. Ya, lanjut kita akan amplas dulu menggunakan amplas kasar ini, dan lanjut kemudian kita akan mengamplasnya kembali menggunakan mata susun seperti ini agar nanti hasilnya lebih mulus.
Kita akan melakukan pengecatan menggunakan lem epoxy. Ini yang jenis lem epoxy super. Kita campur cat. Ini apa nih? Big Lion. Talak ini bahasa awamnya ini. Nah, itu. Ini yang merahnya lemnya. Ini 2 sendok makan. Ini 2 sendok, talaknya ukurannya nanti disesuaikan dengan keinginan kita, apakah itu kental dan cairnya. 2 sendok. Karena di habitat kami sini banyak ini batu karang tajam. Ya, campur bensin. Cat dulu. Cat dulu. Ya. Ini pakai scrub. Dia merata itu kalau pakai scrub. Pokoknya hasilnya pasti dijamin mantap ini. Dan kaca kentalnya tuh. Taruh kentalak nanti. Wah, ini pas kentalnya ya, tandai. Nah, itu dia kentalnya paling mantap sudah itu. Langsung kita anuin ya, cerot sudah. Nah, dasar tidak boleh langsung tebal. Karena dasar kalau kita terlalu tebal, kayu akan susah untuk menyerap ke dalam. Tipis-tipis. Kita melakukan finishing ini sudah yang ketiga kalinya, maksudnya 3 lapis sudah ini. Ini kalau masih kurang merasa tebal kawan, bisa dilapis dengan cat, tapi harus diamplas dulu permukaannya ini, karena ini sudah ada lemnya ini, jadi harus diamplas supaya dia ada celah untuk merekatkan catnya. Ini dijamin insya Allah ini, yang penting tidak terlalu gacor. Kalau batu ya bisa ditahan ini. Sama colok. Mendapatkan hasil yang lebih sempurna dan mulus di sini, untuk lapisan keduanya setelah kering ini kita akan lakukan pengamplasan menggunakan amplas nomor 120K agar daerah catnya semakin kuat dan kita amplas seperti ini. Oke, tahap berikutnya kita akan melakukan pelapisan cat yang sudah ada bagian atas. Ini satu kaleng kita bagi menjadi 2. Untuk ukuran lemnya tersendiri, di sini lem kita menggunakan campuran yang resinnya ini 3 sendok makan, yang hardenernya juga 3 sendok makan. Dan campurnya kita menggunakan bensin pertalite. Untuk pencampurannya ini di klien ini kita sesuaikan ini talak, kita sesuaikan dengan kekentalannya. Nanti saya akan spill lagi setelah saya selesai melakukan pencampuran. Ya pokoknya ikutilah step by stepnya cara saya mencampur agar perahu lebih awet ketika kita gunakan untuk beraktivitas di laut, tahan dari gas. Ini kekentalannya sudah maksimal seperti ini, bro. Ini sudah 3 hari setelah kita melakukan tapping atau mempelamirnya menggunakan cat, lem dan juga talak pelamir. Ini setelah keadaan 3 hari keringnya sudah bagus ini. Nah, ini kita akan mengamplasnya menggunakan amplas nomor 2400 ataupun amplas yang nomor 400 seperti ini, amplas kertas.
Oke, setelah kita melakukan pengamplasan, tahap berikutnya kita akan membersihkan ini dengan menggunakan sabun. Ini sejenis mama lemon atau apa, yang penting bisa membersihkan. Kita tinggal membersihkan menggunakan sabun, sikat agar nanti hasilnya lebih mantap lagi. Ini. Untuk mengecat perahu agar cat terlihat rapi, di sini saya menggunakan benang godam untuk yang ukuran 1 mili seperti ini. Di setiap benang yang tidak rapat ke dinding perahu, saya akan menancapkan paku kecil seperti ini. Saya akan mulai mengecat dari atas ke bawah. Ini fungsinya agar di saat cat yang di atas meleleh, maka cat yang di bawah akan bisa menutupi lelehan tersebut. Nah, inilah fungsi kedua dari benang yang saya pasang. Saya bisa membuat garis yang persisi dan saya tinggal mengecat sesuai dengan warna yang saya inginkan. Setelah selesai dicat, maka hasilnya akan seperti ini.
Berikutnya saya akan memasang les atau safety pinggir perahu. Kayu yang saya gunakan ini adalah kayu ulin. Pembuatan perahu petualang sudah selesai. Silahkan brother beri nilai di kolom komentar. Bagi teman-teman yang berminat dengan bentuk dan model perahu ini, di kolom deskripsi saya sudah menyematkan jumlah material dan ukuran perahu seperti di dalam video. Mesin penggerak perahu ini mesin Honda 13 HP GX 390 Thailand, harga 7.820.000. Wah, ini dia momen yang dinantikan. Ini pasti seru. Saya dan brother sama penasarannya, ingin mencoba kelajuan dari perahu ini.
Bagi teman-teman yang terhibur dan suka dengan konten-konten dari saya, silahkan berikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa membagikan pengalaman yang bermanfaat buat teman-temanku semua. Kita tes bawa anak-anak. Hup. Ya, itu tadi keseruan kita saat mencoba bersama anak-anak kan.